back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Di sini Ibu akan membahas tentang tahap pengikhtisaran, yaitu tahap kedua dari siklus akuntansi. Setelah kita memahami bagaimana cara menganalisis transaksi debit kredit jurnal umum dan kita sudah memahami buku besar, maka kita akan melakukan tahap yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran atau ringkasan yang akan Ibu bahas, yang pertama yaitu mengenai neraca saldo. Nah, pengertian dari neraca saldo itu apa? Saldo, ingat kalau saldo itu artinya sisa. Berarti neraca saldo adalah daftar untuk mencatat saldo-saldo atau sisa-sisa yang kita sudah tuliskan di dalam buku besar, kemudian ditulis secara berurutan. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ketika kita sudah mencatat dalam jurnal umum, kemudian memposting ke dalam buku besar, maka kita ringkas dalam sebuah neraca yang disebut dengan neraca saldo. Format dari neraca saldo itu sendiri sama halnya dengan format CU dan buku besar. Yang pertama adalah judul. Contohnya Ibu tulis tempat cuci motor dan mobil Bersih Jaya. Kemudian kita tulis siklusnya, yaitu neraca saldo. Kemudian periodenya, di sini contohnya Januari. Apabila kita menghilangkan 3 angka atau 3 nol di belakang, maka kita tulis dalam ribuan rupiah. Nah, ini adalah contoh format dari kolom neraca saldo. Yang pertama ini nomor, diisi dengan nomor akun dari 1 sampai nomor akun 5 secara berurutan. Kemudian ini ditulis nama akunnya dan ditulis saldo dari buku besarnya. Kalau buku besar disimpan di debit saldonya, maka kita tulis debit, dan sebaliknya ketika ada yang ditulis kredit maka tulis kredit. Dengan total keseluruhan harus sama antara debit dengan kredit. Bu, bagaimana apabila tidak sama? Maka ada kesalahan, mungkin dari segi penjurnalan ke dalam jurnal umum atau dari segi pemustingan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Dari awal siklus harus teliti. Nah, Ibu contohkan di sini ada buku besar dari tempat cuci motor dan mobil Bersih Jaya. Contoh kolom akun kas ada tanggal 16. Dia asalnya dicatat dari jurnal umum halaman 1, tertulis di debit, maka di buku besar juga kita tulis di debit. Kita sekilas membahas buku besar. 50 juta kita tulis 50 juta. Kemudian tanggal 18 dari jurnal umum halaman 1, ternyata kasnya itu ditulis di kredit. Mungkin ini ada pengurangan terhadap kas. Ketika berbeda seperti ini antara debit dengan kredit, maka selisih yang ditulis di saldo adalah selisih yang disimpan di tempat yang paling besar. Contoh di sini paling besarnya di debit, maka hasilnya nanti saldonya ditulis di debit. Selisih antara 50 juta dengan 3 juta yaitu 47 juta, maka kita simpan di debit. Selanjutnya tanggal 25 dari jurnal umum halaman 1, ternyata di sini ada pemasukan lagi, kasnya di debit 2 juta. Maka hasil dari tadi saldo 47 juta yang ada di debit, berhubung sama posisinya debit, di sini juga debit, maka ditambahkan 47 juta ditambah 2 juta, hasilnya 49 juta, masih tetap posisinya di debit. Karena posisi debit awalnya lebih besar, maka kita tetap simpan di posisi saldo debit. Jadi di sini saldo kas yaitu 49 juta. Selanjutnya Ibu contohkan beban iklan sebagai akun nomor terakhir. Nomor referensinya 507. Nah, di sini dituliskan tanggal 8 dari jurnal umum halaman 1 dengan nominal 1.500.000 di debit, maka saldonya disimpan di debit 1.500.000 juga. Yang akan kita tulis adalah saldo terakhirnya, berarti kas dengan nomor akun 101 senilai 49 juta dan beban iklan dengan saldo terakhir 1.500.000. Nah, kita tulis di dalam neraca saldo. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada nomor 101 kas 49 juta di debit, nomor akun 507, nama akunnya beban iklan dengan saldo 1.500.000, tadi posisinya di debit. Berhubung Ibu hanya mencontohkan 2 akun, maka hasilnya tidak akan sama. Tapi pada realitanya antara saldo debit kredit harus
seimbang, balance. Karena di sini kan ada nomor akun 1 sampai 5. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Makanya harus sama. Apabila tidak sama, bagaimana? Berarti ada kekeliruan yang terjadi sebelumnya. Maka kita harus lebih teliti di dalam pemostingan ataupun penjurnalan. Nah, sedikit Ibu mencontohkan cara menulis nominal yang baik. Ini 49 juta, berbeda nilainya dengan 1.500.000. Posisi angka 9 harus sama dengan angka 1. 9 juta posisinya sama dengan 1.500.000. Apabila angka 4 disamakan dengan angka 1 di sini, bisa dikatakan salah penulisan. Apa yang harus kita lakukan agar menulis dengan benar? Kita gunakan margin kanan agar tidak salah dalam menuliskan nominal. Seperti itu. Nah, untuk neraca saldo Ibu cukupkan sekian. Dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Minggu depan kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian atau AJP dan kertas kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.